Oke, selamat sore ya. Jadi sekarang saya jelaskan tentang materi kita tentang UAN ini MPLS. Ya. Jadi apa itu MPLS? Bagaimana cara kerjanya? Terus bagaimana konfigurasinya? Nanti kalau sempat saya kasih demo-demo di GNS3 ya. Bagaimana kamu melakukan konfigurasi di Mikrotik. Nah, sekarang saya mau jelaskan terminologinya dulu aja tentang MPLS dan sebagainya itu ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin kamu belum tahu. Jadi pertama apa itu MPLS? MPLS itu protokol ya, yang bekerja di antara data link layer sama network layer. Berarti banyak orang ngomong nanti MPLS itu protokol layer 2,5. Ya. Jadi kenapa kok disebut begitu? Nanti kita lihat headernya. Nah, jadi MPLS itu bekerjanya begini. Dia berdasarkan label. Label itu apa? Label itu identitas yang diberikan pada routing table. Jadi gini, bahasa gampangnya ya. Bahasa gampangnya itu kalau routing table sebuah jaringan, misalkan saya punya jaringan mana misalnya ya. Nah, jaringan ini ya. Misalkan saya punya kumpulan-kumpulan router ini. Ya, di sini sudah saya bentuk menggunakan dynamic routing ya. Entah itu OSPF, entah itu BGP, entah itu apapun ya. Pokoknya di antara router-router ini sudah terbentuk dynamic routingnya. Berarti saya bisa meroute paket itu dari satu IP ke IP yang lain. Dari satu LAN ke LAN yang lain. Melalui IP, melalui routing table-nya yang ada di layer 3. Itu biasanya begitu. Nah, kalau sekarang dengan MPLS, routing table itu yang sudah jadi itu, ya, dia akan membuat semacam modifikasi. Jadi sistem MPLS-nya itu, dia akan mengambil routing table yang sudah jadi. Ya. Terus sama dia diberi label-label. Nah, bagaimana cara pemberian labelnya? Cara pemberian labelnya itu di sini. Nah, ya, ini kalau kita lihat headernya MPLS ya, ini data, entah HTTP, entah apapun ya, pokoknya data apapun. Ya, nanti ada transport layer di sini, ada network layer di sini. Nah, network layer itu kan isinya IP dan IP source, IP destination. Nah, layer 2 di sini ya bisa Ethernet ya, bisa frame relay, bisa apa itu? Point to point ya. Seperti yang sudah kamu pelajari itu, layer 2 di sini. Ya. Nah, MPLS itu dia gunakan ini, jadi dia data itu dipecah ya. Dimasuki label ini. Labelnya itu sepanjang 4 byte. Ya, dimasukkan di sini. Berarti nanti setiap routing table untuk menuju ke network tertentu, saya beri label. Ya. Labelnya berupa angka. 21, 53, 28 ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, labelnya sendiri sepanjang 20 byte. Sepanjang 20 byte. Berarti penomorannya itu bisa 2 pangkat 20, 2 pangkat 9, 2 pangkat 20. Sebanyak angka 2 pangkat 20 ya. Itu untuk labelnya. Nah, jadi nanti setelah semua routing table itu diberi label sama dia, maka tahap berikutnya kalau ada network masuk ke sistem MPLS, dia sudah tidak baca lagi routing table yang berdasarkan IP. Dia cuma baca labelnya saja.
Jadi seperti membaca Mac. Kalau VLAN seperti membaca VLAN tag. Nah, kira-kira seperti itu jalannya. Jadi supaya gambarannya itu jelas. Jadi sistem MPLS itu akan bekerja kalau routing table-nya sudah terbentuk semua dengan benar. Berdasarkan routing table itu dia kasih label. Setelah labelnya jadi, maka untuk routing berikutnya MPLS tidak menggunakan nomor IP lagi, tidak menggunakan routing table-nya lagi, tapi dia ambil dari semacam routing table, tapi isinya label. Jadi label table. Nah, gampangannya begitu, ya. Jadi dia baca label sekarang, sudah dia nggak baca routing table lagi. Nah, itulah cara kerjanya MPLS. Nah, gampangannya gimana? Gampangannya seperti inilah. Nah, ini ya. Ini misalkan ada sebuah 4 buah router yang masing-masing sudah berjalan sistem MPLS. Jadi di sini ada MPLS, di sini sudah diinstal MPLS, MPLS, MPLS. Nah, nanti masing-masing router ini akan setelah routing table-nya terbentuk dengan benar, dia memberikan label, dilabeli. Nah, nanti berikutnya setelah labelnya jadi, kalau ada paket masuk di sini, dia tidak lihat routing table, tapi dia lihat label. Contoh ini ya, oh kalau ini ada paket masuk, saya beri label yang warnanya biru muda ini. Kalau arah biru muda, kamu arahnya ke yang router kedua. Router kedua nanti, oh kalau mau menuju ke network yang ini, network yang keluar dari router keempat, diganti sama warna ungu ya. Nah ini bukan warna tapi ya nanti kalau yang di realnya itu angka ya. Ini cuma untuk visualisasi saja supaya gampang. Diganti dengan label warna ungu. Nah nanti label warna ungu itu akan menuju ke router ketiga. Oh router ketiga tahu, oh kalau mau menuju ke yang keluar melalui router keempat, kamu harus pakai label hijau. Nah label hijau dipasang sama dia. Nah nanti dia akan menuju ke router keempat. Router keempat, oh ini betul router saya, dan ini mau keluar ke LAN, maka labelnya dilepas sama dia. Nah, berarti di dalam sistem MPLS itu jalannya berdasarkan label. Tapi setelah keluar dari sistem MPLS, labelnya dilepas. Sudah tidak ada label lagi setelah keluar dari jaringan MPLS-nya. Nah, jaringan MPLS mana? Kalau kita lihat gambar tadi, nah ini contoh ini ya. Nah, waktu paket datang di sini, ini paket ini masih nggak ada label. Nah, ini adalah sistem MPLS-nya. Semua di sini sudah diinstal MPLS. Semua di sini sudah ngerti MPLS. Nah, kalau dia sudah ngerti MPLS, berarti pada saat di sini dipasang label sama dia. Nah, kalau mau menuju sini pakai label apa, kalau menuju sini pakai label apa, di sini ke sini pakai label apa. Nah, dia sudah membuat sendiri sistemnya. Nah, nanti label-label itu akan terpasang di sini diganti dengan label yang kedua, di sini ganti dengan label ketiga. Nah, pada saat dia keluar dari edge router, labelnya dilepas. Labelnya dilepas. Sehingga pada saat keluar lagi di sini, ini paket ini, frame ini sudah tanpa label. Jadi seperti kalau Ethernet jadi Ethernet biasa, ya. Kalau frame relay jadi frame relay biasa. Berarti dia bisa jalan di atas Ethernet, bisa di atas frame relay, di atas apapun dia bisa. Nah, sekarang ini adalah terminologi yang dipakai di dalam MPLS ya. Ada yang namanya ingress. Ingress router itu berarti router yang menerima masukan dari paket pertama kali. Edge router yang menerima paket yang masuk, itu namanya ingress. Nah, berarti ingress ini nanti yang masang label pertama kali. Ya. Kalau router kalau paket itu keluar dari sini, ya, keluar dari sini. Ini namanya egress, exit gress. Nah, berarti fungsi router egress itu adalah melepas labelnya. Ya seperti kamu masuk ini taman bermain ya.
seperti ini taman bermain, misalkan aja Jatim Park 1, Jatim Park 2 gitu. Pada saat kamu masuk dikasih label, dikasih gelang kamu. Nah, inilah yang masang gelang. Di pintu keluarnya nanti gelangmu dilepas. Ini. Nah, gelangmu itu berlaku di sini. Di dalam sini ini, di dalam arena MPLS-nya ini. Setelah keluar gelangnya dilepas. Ya, itu ada istilah ingress, ada istilah egress. Nah, sekarang routernya. Kalau router-router yang ada di dalam sistem MPLS, ya, ini biasanya disebut dengan sebagai provider router. Karena apa? MPLS ini bekerjanya di dalam sebuah provider. Contoh misalkan Telkom, IndiHome, ya. Jadi di dalam Telkom, di dalam IndiHome di sini, di dalam ASP yang di sini ini, ya, dia menerapkan MPLS. Ini adalah pelanggan dia. Ya, misalkan ini PT X, ini PT Y. Ya. Nah, sehingga nanti kalau paket dari PT X itu mau menuju PT Y, nah, kalau dia masuk di sini, dia menggunakan MPLS, berarti paket yang di dalam sini jalannya berdasarkan MPLS. Tujuannya apa? Supaya kan routing table di sini kan banyak sekali itu. Nah, kalau dia bisa membuat sistem di mana seperti switch yang hanya berdasarkan layer 2, maka harapannya MPLS akan berjalan lebih cepat daripada baca sekian banyak routing table. Itu. Jadi router-router di dalam sini itu namanya provider router. Ya. Nah, nanti ada istilah-istilah lain, istilah LSR, LER, ya. PE. PE ini provider edge router. Jadi router di sisi provider yang menuju ke customer. Ini namanya PE. Ini juga PE. Ini PE, ini juga PE. Ini customernya. Nah, kalau customernya namanya CE, customer edge. Jadi ini adalah edge router di sisi customer. Ini juga edge router di sisi customer. Ini providernya. Itu ya. Nah, sekarang LER, LSR itu apa sih ya? Nanti ini. LER itu singkatan dari label edge router. Nah, berarti yang di sisi edge-nya router. Jadi ini yang menambahkan label ya pada saat masuk, yang mengeluarkan labelnya pada saat dia keluar. Nah, ini ya. Jadi LER itu label edge router. Kalau LSR itu router yang ada di dalamnya provider. Nah, berarti yang mana? Ini yang LER, ini yang LER. Yang semua yang di sini, di dalam sini ini adalah yang LSR. LSR itu adalah label switching router. Nah, dia bisa melakukan swap. Swap itu mengganti label A menjadi label B, itu swap. Ya. Oh, kalau menuju network ini, kalau kamu labelnya itu asalnya 25, kalau menuju network itu kamu harus ganti label 27. Nah, itu yang dikatakan dengan swap, mengganti label. Ya. Kalau pop itu menghilangkan label. Menghilangkan label. Kalau istilah stack berarti labelnya ditumpuk. Loh Pak, kok ditumpuk? Ya, berarti nanti di sini, kalau kita lihat di ini, MPLS header-nya ini bisa panjang. Tapi satu label berisi 32 bit ini. Kalau ada dua label dia tumpuk. Tambah panjang lagi. Tambah panjang lagi. Ya. Jadi kelipatan 4 byte atau 32 bit. Nambah label baru, ketambahan lagi di sini labelnya. Jadi 64 kalau ada dua label. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada istilah stack, tumpuk, ada istilah pop, itu menarik label, kalau push itu masukkan label. Swap mengganti label. Nah, kalau jenis routernya ada provider router, yaitu router yang ada di dalam sisi provider. Kalau provider edge itu router yang di dalam provider tapi yang menuju ke pelanggan, itu namanya provider edge. Kalau customer edge ya berarti routernya miliknya customer.
Itu ya, itu istilah-istilah yang digunakan di MPLS. Nah, ini tadi yang saya contohkan antara push, swap, pop. Ya, berarti ini ke push, tim. Jadi menambah label itu push. Kalau menarik label itu pop. Ya. Swap itu mengganti label. 25 ganti 27, 27 ganti 28. Nah, itu adalah swap. Nanti bisa kita lihat di mikrotiknya kalau kita jalankan di GNS3 bisa kita lihat melalui Wireshark ya. Label-labelnya itu kelihatan. Nah, ini contoh aja sudah enggak, saya skip aja. Nah, MPLS itu jalan di atas apapun, dynamic routing apapun, boleh BGP, boleh OSPF, boleh RIP, silakan aja, asal semua routing table di sini sudah benar, sistem MPLS aja bisa dijalankan. Ya. Nah, nanti di akhir kita bisa membuat semacam VPN-nya. VPN-nya MPLS, namanya VPLS, nanti saya jelaskan di belakang. Ya, itu terminologi dan istilah-istilah cara kerjanya MPLS. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagaimana cara mengkonfigurasi MPLS. Ini saya sudah membuat topologinya seperti ini, ya. Ada router 1, router 2, ini router 2, ini router 3 ya. Masing-masing router ini sudah berjalan, saya jalankan di sini OSPF single area, yang saya kotak ini OSPF single area. Ini router 4, ini router 5. Berarti router 4 itu sebagai PE. PE menuju ke customer 4. Kalau ini sebagai PE untuk menuju ke customer yang lain. Nah, ini PE. Yang di dalam sini itu, ini router yang di dalamnya provider. Yang LSR tadi, label switch routernya itu yang ini. Yang ini label edge routernya, ini layer-nya, ini layer-nya. Ya, gitu. Jadi ini saya simulasikan begitu. Saya sudah buat OSPF di sini dan routing table-nya sudah benar. Ya. Jadi nanti router di sini bisa melihat semua network di sini. Router di sini bisa melihat semua router ID di sini. Nanti saya lihatkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya seperti ini. Pertama, buatlah IP loopback di semua perangkat MPLS-nya. Berarti kalau punya saya ini, di semua 5 ini, saya harus buat IP loopback. IP loopback itu router ID. Ya. Nanti MPLS itu menggunakan router ID. Dia nggak pakai nomor IP untuk mengingatnya itu. Ya, jadi buat IP loopback yang akan digunakan untuk ID-nya LSR. Label switch router, label layer routernya juga menggunakan itu ya. Menggunakan IP loopback. Terus dan juga transport address untuk MPLS. Jadi untuk ngirim-ngirim beritanya, untuk advertise-nya, MPLS tidak menggunakan nomor IP, tapi dia menggunakan router ID. Jadi kalau kamu lihat neighbor-nya nanti, neighbor-nya itu bukan nomor IP. Neighbor-nya adalah nomor router ID. Nah, itu yang pertama. Jadi buat ini dulu. Yang kedua, buatlah routing table dinamik, entah OSPF, BGP, RIP, dan sebagainya. Silakan aja. Pastikan semua routing table sudah benar. Dan semua pastikan semua routing table sudah benar pada setiap routernya. Jadi artinya kamu cek IP root-nya itu semua sudah benar semua, sudah kelihatan semua network-nya. Dan advertise-kan network IP loopback-nya. Jadi jangan lupa, pada saat definisi misalkan pakai OSPF ya, loopback-nya itu kamu deklarkan, kamu advertise-kan keluar. Sehingga router-router yang lain tahu nomormu itu nomor berapa. Ya, itu. Terus kemudian untuk semua router MPLS, kalau mau mengaktifkan sistem MPLS di jaringan itu, berarti punya saya kan router 1 sampai router 5 itu,
Di menu MPLS ya, ada LDP interface ya. Kamu klik add. Nah, terus tentukan mana router yang tersambung ke neighbor-nya. Jadi kalau punya saya contohnya ya, contohnya kalau punya saya, yang router 1 ini, neighbor-nya itu kan ada di Ether 4, Ether 3, dan Ether 2. Nah, ini berarti harus saya definisikan nanti. Saya tambahkan di interface MPLS. Ini sebagai interface MPLS, interface MPLS, interface MPLS. Karena apa? Advertise-nya nanti melalui Ethernet yang sudah kamu definisikan di interface itu. Ya. Terus kemudian di LDP settingnya nanti saya tunjukkan ya. Kamu centang enable dan masukkan nomor loopback-nya tadi pada kolom RSR ID dan transport address-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, berarti kalau router 1 itu interface-nya Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Di MPLS, menu MPLS kalau kamu plus, nah ini, kalau ini contohnya routernya, Ether 1 kamu masukkan, Ether berapa tadi punya saya itu? 1, ini punyanya ini ya, Ether 1 saya masukkan. Kalau punyanya router 1 ini ada Ether 2, Ether 3, Ether 4. Berarti ada 3 interface. Kalau ini cuma satu interface saja yang punya MPLS. Nah, ini. Nah, kemudian di LDP settingnya di tabnya ini, di tab LDP setting di sini ini. Kamu klik, kamu enable, nah diisi ini LSI ID-nya. Ini saya isi untuk router 4. Berarti router 4 nomornya saya kasih nomor 4444 supaya gampang aja. Ya, untuk mengirimkan informasi juga pakai 4444. Jadi nanti saya beritahu bagaimana cara membuat IP loopback ini 4444 ini. Nah, kemudian kalau sudah jadi semua MPLS-nya sudah konvergen, dari router 4 kalau mau ngeping ke 555, ya, dia bisa. Nah, ini kelihatan labelnya. Ya, di statusnya pakai toolsnya traceroute itu kelihatan nanti. Oh, dia menggunakan label berapa. Dan nanti kalau dilihat di bayar siap juga kelihatan. Ya, ini saya ambil yang frame yang 278 ini. Nah, di sini kelihatan. Jadi ada frame ya, Ethernet 2, in layer 2. Nah, di antara layer 2 dan layer 3 ada MPLS-nya. Dia menggunakan label 21 untuk menuju ke dari ngeping dari router 4 ke router 5. Jadi layer 4 ke layernya router 5. Nah, kalau saya ngeping dari PC, nah ini kan ada PC juga. Dari PC sini ke PC sini. Nah, dia akan lewat sini. Kalau SPF kan pasti lewat sini. Dia pakai jalur dekat loh, dia pasti ke sini. Pasti nggak lewat sini tuh. Dia pasti lewat sini. Makanya di sini saya tap bar siap kelihatan itu. Nah. Nanti kalau ini putus, link ini kamu putus, dia akan lewat sini. Secara otomatis. Nggak usah kamu bingung, karena dia OSPF-nya sudah jalan. Ya. Nah, itu MPLS, cara setting MPLS di mikrotik ini. Ini kalau kita lihat di bar siap-nya, kelihatan terletak antara layer 2 dan layer 3, makanya orang ngomong MPLS itu layer 2,5. Ya nggak apa-apa. Ini kalau ngeping. Nah, nanti kalau sudah selesai MPLS-nya, kamu bisa membuat tunnel. Ya, namanya VPLS. Nah, tunnel itu antara mana? Antara PE, jadi edge router yang di provider menuju edge router yang di provider yang menuju ke pelanggannya. Nah, kalau kamu sudah menggunakan VPLS, berarti nanti di sini terbentuk semacam tunnel. Jadi seakan-akan customer yang di sebelah kiri ini dengan customer yang di sebelah kanan ini seakan-akan masuk ke sebuah suite besar. Jadi bagi customer ini, nanti nomornya ini bisa satu subnet.
200 poin, ini 200 poin. Jadi seakan-akan ini satu network, padahal ini di kota yang berbeda. Misalkan ini Telkom, ya toh. Ini Ubaya, yang di Surabaya, ini Ubaya yang di Terawas, misalkan begitu. Bisa. Jadi antara Ubaya yang di Tenggilis dengan Ubaya yang di Terawas seakan-akan satu network. Nah, ini menggunakan tunnel yang namanya VPLS. Jadi VPLS itu jalan di atasnya MPLS. Semacam VPN, jalan di atas MPLS. Nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, nanti aja lah. Setelah MPLS jadi, kamu buat VPLS. Ini kita bahas nanti aja. Ya, kalau masih ada waktu, kita bahas VPLS-nya. Sekarang nggak usah dulu. Ya, itu dulu tentang teorinya, bagaimana cara kerjanya MPLS, bagaimana kamu melakukan setting di Mikrotik, ya, istilah-istilah yang digunakan pada MPLS. Nah, ini konfigurasi yang sudah saya buat. Itu, oke. Ya, sekarang ada pertanyaan dulu apa enggak? Setelah ini baru saya masuk ke GNS3-nya. Saya masuk ke GNS3, saya tunjukkan cara kerjanya, kita coba demokan ping-pingnya bagaimana, wireshark-nya bagaimana. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan apa enggak?